Kami dari kelompok 13 akan membahas materi kerja bisnis syariah. Sebelum melanjutkan pembahasan, ada 7 indikator dalam pembahasan ini. Yang pertama, pengertian kinerja. Yang kedua, tujuan kinerja. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Yang keempat, faktor-faktor yang membangun kinerja. Yang kelima, hubungan pengawasan dengan kinerja. Yang keenam, perbaikan kinerja. Dan yang terakhir, kinerja bisnis dalam perspektif syariah. 1. Pengertian kinerja berasal dari terjemahan kata performance dalam bahasa Inggris yang berarti hasil pekerjaan. Namun kinerja mempunyai arti yang sangat luas dilihat bagaimana proses pekerjaan itu berlangsung. Dengan demikian, kinerja adalah dengan melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai pekerjaan tersebut. Kinerja dalam satu manajemen adalah suatu pendekatan dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia yang berfokus pada 3 hal. Pertama, di sekitar mereka. Kedua, bekerja sama dengan para manajer dan kelompok. Ketiga, meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kepiawaian dan tingkat kompetensi kinerja dalam sebuah individu. 2. Tujuan kinerja. Secara umum, tujuan sebuah kerja untuk memikul tanggung jawab serta usaha peningkatan proses kerja sama yang berkesinambungan. Secara khusus dapat dijabarkan sebagai berikut. Memperoleh peningkatan kerja yang berkelanjutan. Mendorong perubahan yang lebih berorientasi pada kerja. Meningkatkan motivasi dan komitmen karyawan. Mengembangkan kemampuan karyawan. Pengembangan interaksi yang terbuka dan konstruktif antara pekerja dan perusahaan. Persiapan kerangka kerja untuk kesepakatan sasaran kerja. Perhatian khusus pada atribut dan kompetensi yang diperlukan. Mempersiapkan kriteria untuk melaksanakan pengukuran kinerja. Menjadi dasar dalam memberikan imbalan. Pemberdayaan pegawai. Mempertahankan pegawai yang berkualitas. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Dalam sebuah kinerja ada beberapa faktor yang mempengaruhi di dalamnya, yakni A. Faktor internal organisasi yang terdiri dari 1. Pengetahuan dan keterampilan. 2. Kompetensi yang dimiliki. 3. Kepribadian diri. Dan B. Faktor eksternal organisasi yang terdiri dari 1. Fluktuasi nilai rupiah. 2. Fluktuasi harga minyak internasional. 3. Kenaikan harga BBM di dalam negeri. 4. Kenaikan suku bunga BI. 4. Faktor-faktor yang membangun kinerja. Perlu kita ketahui ada beberapa faktor dominan dalam membangun sebuah kinerja, yakni A. Kompetensi. Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dituntut oleh masing-masing pekerjaan tersebut. Ada 5 kompetensi kerja, yaitu task achievement, relationship, personal attribute, managerial, dan leadership. B. Pemberdayaan. Pemberdayaan yang dimaksud ini adalah suatu proses untuk menjadikan karyawan lebih berdaya atau lebih berkemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dengan cara memberikan kepercayaan dan kewenangan sehingga menunjukkan rasa tanggung jawab. C. Kompensasi. Kompensasi adalah upah, gaji, dan semua fasilitas lainnya yang merupakan balas jasa atau pembayaran yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan kepada para pekerja atau karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Kompensasi sendiri terbagi menjadi kompensasi tidak langsung dan kompensasi langsung. D. Penghargaan. Penghargaan yakni imbalan yang diberikan baik dalam bentuk material dan non-material yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada karyawannya agar mereka dapat bekerja dengan motivasi tinggi dan berprestasi dalam mencapai tujuan perusahaan. Dengan kata lain, pemberian penghargaan atau reward bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan mempertahankan karyawan yang berprestasi agar tetap loyal kepada perusahaan. 5. Hubungan pengawasan dengan kinerja. Dalam suatu pekerjaan memiliki hubungan antara pengawasan, monitoring dan evaluasi, berbanding lurus dengan kinerja. Jadi ketika seseorang supervisor melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan suatu organisasi, perusahaan kemudian menganalisa dan menentukan hasilnya, sebenarnya ia sudah mendapat gambaran bagaimana karyawan dan kinerja organisasi perusahaan tersebut. 6. Perbaikan kinerja. Dalam menjalankan sebuah kinerja, tentunya perlu perbaikan dalam sebuah kinerja agar lebih berkelanjutan untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan di masa depan. Yang pertama, monitoring. Kedua, analisis kerja. Ketiga, penyusunan rencana perbaikan. Keempat, pelaksanaan perbaikan. Dan yang kelima, dalam sebuah perbaikan kinerja tentunya perlu evaluasi untuk pencapaian ke depannya.
Kinerja bisnis dalam perspektif syariah dapat dilihat dari 3 sisi, yaitu bisnis dalam konteks muamalah, kedua didasarkan pada kajian ilmu pengetahuan, dan yang ketiga kinerja dalam koridor syariah.